Sampai jumpa lagi para subscriber. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang sudah mensupport channel saya. Kepada penonton yang masih belum subscribe, silakan di subscribe. Top juga kalau di subscribe, gratis kok. Nah, biar terus bisa mengikuti konten-konten atau pencerahan-pencerahan hukum yang saya sampaikan atau yang saya buat di dalam bagian channel, silakan tekan tombol merah di subscribe. Setelah subscribe nanti ada tombol merah. Nanti setiap saya upload video, setiap upload konten pasti akan kelihatan atau mendapatkan notifikasi. Nah, sebelum saya melanjutkan atau membahas sedikit terkait hukum pada konten ini, saya mau mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi saudara-saudara yang merayakan Natal. Semoga damai dan sukacita menyertai kita semua. Nah, di beberapa media sosial banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang masih bingung. Sebelumnya sih saya nggak pernah membahas terkait dengan perceraian. Namun karena banyak yang menanyakan di grup Facebook, di Instagram, Telegram, dan juga ada beberapa orang yang menanyakan melalui WhatsApp. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit terkait dengan perceraian. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengajukan perceraian, ini khususnya saya akan membahas di sini khususnya di pengadilan agama atau khususnya yang Muslim. Nah, ada banyak sekali yang bertanya, apa sih alasan-alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Nah, cerai ada dua. Nah, kalau gugatan cerai atau cerai gugat itu yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Nah, kalau suami yang mengajukan cerai kepada istri itu disebut dengan cerai talak. Nah, itu dulu yang harus tahu ya. Jadi kalau gugatan cerai itu diajukan oleh istri kepada suaminya. Nah, kalau cerai talak itu suami yang mengajukan talak kepada atau yang mengajukan cerai kepada istrinya. Nah, apa aja alasan-alasan yang bisa diterima oleh pengadilan, hakim yang memeriksa, yang kemudian memutus perkara tersebut atau gugatan tersebut, yang akhirnya nanti akan dikabulkan atau diterima gugatan. Pertama ya, yang saya atau yang sering sekali dijadikan alasan ya untuk mengajukan gugatan cerai. Pertama itu adalah mungkin sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam keluarga. Itu seringkali dijadikan alasan. Kemudian ada juga berikutnya itu bisa dijadikan alasan tidak memenuhi kewajiban baik secara jasmani dan rohani selama 3 bulan. Nah, itu yang seringkali. Yang berikutnya seorang ini yang sering sekali yang dijadikan alasan oleh istri ini. Nah, suami meninggalkan istrinya selama beberapa bulan atau 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah, itu juga bisa dijadikan alasan dalam mengajukan gugatan. Kemudian
salah satu istri atau suami baik itu mengajukan cerai, gugatan cerai atau mengajukan cerai talak, itu contohnya salah satu pasangan itu pindah agama atau murtad namanya ya. Nah, dari hal itu sehingga tidak ada kerukunan atau keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga itu dapat dijadikan alasan juga dalam mengajukan cerai. Nah, kemudian apalagi yang bisa dijadikan alasan? Yang dijadikan alasan kemudian apa ya contohnya lagi itu yang sering sekali dipakai atau dijadikan alasan. Oh, yang dijadikan alasan lagi adalah karena salah satu pasangan menderita penyakit yang sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan atau melaksanakan kewajibannya sebagai suami ataupun sebagai istri. Nah, atau mungkin salah satu pasangan itu mendapatkan penyakit atau cacat sehingga tidak bisa menjalankan atau melakukan kewajibannya atau kebutuhan, tidak dapat memenuhi kebutuhan pasangannya, sehingga juga bisa didapatkan dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan gugatan cerai. Nah, kemudian banyak kan menanyakan, nah kalau suami saya sudah tidak bersama dan tidak tahu di mana, nah kemudian bagaimana saya dapat mengajukan cerai? Nah, ini kadang-kadang bingung juga ya. Banyak sekali ibu-ibu yang bertanya di dalam grup itu, kebingungan. Jadi suami saya nggak ada, nah terus saya mengajukan gugatan gimana? Nah, caranya adalah harus dilihat dulu di waktu melakukan pernikahan, kemudian mendapatkan buku nikah. Jadi dilihat buku nikah itu dikeluarkan atau diterbitkan oleh kecamatan mana. Nah, sehingga kalau contohnya di kecamatan A, nah kalau di kecamatan A, sehingga di wilayah atau domisili kecamatan tersebut diajukan gugatannya, atau di pengadilan wilayah tersebut diajukan gugatannya. Nah, contohnya orang yang melakukan pernikahan, dia diterbitkan buku nikah, mereka mendapatkan buku nikah, terbitkan buku nikah mereka itu contohnya di kecamatan, saya kasih contoh yang dekat apa nih, di kecamatan Cibinong. Nah, di kecamatan Cibinong, nah kemudian di mana saya mengajukan gugatannya itu di Pengadilan Agama Cibinong, atau di pengadilan wilayah Kabupaten Bogor. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, mana kalau buku nikahnya dibawa oleh salah satu pasangan atau dibawa sama suami? Ini banyak sekali nih yang bingung. Nah, syaratnya adalah silakan datang ke KUA dan mendapatkan surat keterangan dari KUA bahwa benar dulu pernah melakukan pernikahan dan dikeluarkan buku nikah oleh kecamatan tersebut. Nanti itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan cerai. Nah, sehingga nanti buku nikah yang dibawa oleh pasangannya itu nanti ketika dia dipanggil di pengadilan, nah dia nanti diminta oleh hakim untuk membawa buku nikah tersebut untuk diperlihatkan, kemudian ditaruh di pengadilan agama, yang kemudian nantinya kalau dikabulkan atau diterima gugatannya itu buku nikahnya itu akan diserahkan di pengadilan agama. Nah, sehingga
sehingga tidak bisa dipakai lagi, artinya sudah tidak berlaku lagi buku nikah tersebut disebabkan karena sudah terjadi perceraian. Nah, ada lagi yang sering bertanya, saya pindah domisili. Nah, saya pindah domisili, kemudian dulu saya menikahnya bukan di tempat saya tinggal sekarang. Nah, jadi contohnya kalau melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan itu di kecamatan A atau di wilayah A. Nah, kemudian bersama dengan pasangan pindah tempat atau pindah domisili yang kemudian membuat kartu keluarga di wilayahnya B. Nah, saya mengajukan gugatan di mana? Nah, ini sering sekali menjadi suatu kebingungan ketika bapak dan ibu yang mencoba gugatan itu agak ragu-ragu gitu ya. Masa saya harus ke wilayah A lagi, terlalu jauh, sedangkan saya sudah pindah di sini. Nah, jadi kalau mengajukan gugatan itu bisa dilihat itu sesuai dengan undang-undang, bisa mengajukan di wilayah domisili. Nah, jadi nggak harus di wilayah atau waktu melakukan perkawinan, kalau melakukan pernikahan. Jadi bisa di wilayah, akan tetapi dibuktikan bahwa benar-benar sudah pindah. Nah, benar-benar sudah pindah. Tapi kalau belum pindah, itu tidak dapat diajukan. Kecuali bisa mendapatkan surat domisili. Nah, tapi biasanya kalau belum pindah itu susah untuk mendapatkan surat domisili di pemerintah setempat. Makanya kalau contohnya dari wilayah A pindah ke wilayah B, kemudian domisili di sana di wilayah B itu, kemudian daftarkan urus surat pindahnya, kemudian daftarkan di Sucapil wilayah B, sehingga nantinya kalau contohnya mengajukan gugatan enggak berpedoman, enggak menjadi acuan di wilayah waktu melakukan perkawinan. Nah, itu jadi kurang lebih para penonton ya yang sering bertanya di grup, sering bertanya di media sosial. Kalau ada yang perlu ditanya, silakan bisa di komen di konten saya ini. Di channel saya juga saya sudah mencantumkan nomor telepon atau nomor WhatsApp. Bisa mengambil nomor WhatsApp itu, nomor WhatsApp saya, bisa silakan dicek, ditanyakan, silakan konsultasi, nggak apa-apa. Pasti akan saya jawab, pasti akan saya respon. Silakan silakan berkonsultasi. Saya akan melayani konsultasi gratis. Jadi kalau bingung bagaimana cara mengajukan gugatan, terus bagaimana biayanya, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti alasan-alasan yang diajukan itu tidak dapat dikabulkan, sehingga nanti tidak ditolak oleh pengadilan. Bisa di komen, atau nanti kalau secara spesifik untuk menanyakan silakan bisa di nomor saya. Nah, kira-kira itu aja ya yang bisa saya bahas sedikit pada konten video kali ini. Kalau nantinya ada yang pengen dibahas, silakan di komen. Silakan jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit komen, jangan pelit-pelit subscribe juga. Jadi silakan aja, nanti akan saya bahas. Kalau memang perlu nanti saya bikin kontennya, saya akan bikin konten untuk video-video berikutnya. Terima kasih, sehat-sehat selalu dan semangat selalu.